Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Berdoa, doa belajar dimulai. Doa selesai. Hari ini Ibu akan membuat video pembelajaran untuk kalian yang masih nilainya berwarna kuning dan berwarna merah. Kenapa? Biar kalian selesai semua tugas-tugas yang diberikan. Tolong saksikan video ini, lalu kalian akan berhitung untuk menghasilkan hasil yang benar ya. Oke, sekarang Ibu akan bahas KI 3 tugas pengetahuan yang ada pada pertemuan keempat pada tanggal 24 Agustus 2021. Oke, kita akan menjawab untuk soal nomor 1. Kalian sudah baca soalnya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa banyak setoran pada pertemuan pertama. Jadi untuk nomor 1 ini, kita cari dulu untuk pertemuan pertama. Oke, kita harus tahu dulu ya berapa banyak surah Al-Mulk ya, banyak ayat pada surah Al-Mulk. Oke, kita tulis berapa banyak ayatnya. Dilihat di Al-Qur'an, oke. Lalu kalau sudah pada pertemuan pertama, si Rajwa menyetor sebanyak 1/3 dari surah Al-Mulk. Nah, kita cari berapa banyak ayat yang disetorkan pada pertemuan pertama, oke? Pertemuan pertama adalah menyetorkan 1/3 dari surah Al-Mulk. Nah, 1/3 dari itu sama aja 1/3 dikali. Nah, surah Al-Mulk itu ini, berarti kamu harus tahu dulu ini ada berapa banyak ayatnya, nanti kamu taruh sini. Ya, kamu taruh di situ. Nanti kalau sudah, kamu hitung. Oke, 1/3 dikali berapa? Ini ya, misalkan 20 ya berarti kali 20, kalau 25 kali 25 gitu ya. Nanti akan menghasilkan nilai warna merah ini ya, jadi disetorkan adalah sebanyak ayat. Nah, lalu kita lanjutkan ke pertemuan keduanya. Di pertemuan kedua itu menyetorkan 3/5 dari sisa ayat yang belum disetorkan. Berarti 3/5 dikali. Nah, di sini berapa? Di sini itu kamu harus cari dulu. Ya, kamu harus cari dulu berapa banyak ayatnya. Berarti kamu lihat tadi surah Al-Muluk itu ya, tulis di sini berapa, terus dikurang dengan hasil hitungan pertemuan pertama. Oke, maka akan menghasilkan ayat pada pertemuan kedua. Nah, kalau sudah ketemu nih warna kotak ungu ini, maka langsung ditaruh di sini. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ya jadi 3/5 dikali berapa sih sisa ayatnya? Nah, kalau sudah dihitung, berarti 3/5 dikali, oh ternyata sisa ayatnya sisa 20 ya, berarti 20. Kalau sisanya 10 ya tulis 10 gitu ya. Taruh sini, maka nanti akan menghasilkan jadi pertemuan kedua itu akan menghasilkan berapa ayat yang disetorkan lagi. Ya. Lalu di pertemuan ketiga yang ditanya adalah sisanya. Sisanya itu berapa? Ya sisanya itu kalau kita hitung dari awal tadinya dia ada surah Al-Mulk ada sekian ayat dikurang ya dikurang berapa warna merah ya. Nih setoran pertamanya dikurang lagi sama setoran keduanya. Maka ketemulah setoran yang ketiga. Nah,
Oke, itu untuk menjawab soal nomor 1 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 Ibu tulisnya di samping sebelah sini ya. Untuk soal nomor 2, jika A adalah rukun iman dan B adalah rukun Islam, berarti kita harus cari dulu A, rukun iman itu ada berapa banyak ya. Misalkan A-nya itu Ibu kasih warnanya ya udah sama biru deh. Nih, berapa banyak rukun imannya? Lalu B-nya itu adalah rukun Islam. Kamu cari berapa sih banyak rukun Islamnya? Taruh di sini. Nah, kalau sudah, soalnya adalah 1/A, gitu ya. Soalnya itu adalah 1/A ditambah B persen. Nah, berarti kamu akan menulis 1/A. A-nya berarti berapa tuh? Kan udah warna biru ya. Ditambah B. B-nya itu warna merah ya. B persen. Persen itu sama aja per 100. Nah, oke, diingat kalau untuk bilangan pecahan itu harus disamakan penyebutnya ya, Nak ya. Nah, berarti nanti kamu menghitung nih. Berarti yang depan itu berarti yang kotak biru dikalikan dengan ya kotak biru dikalikan dengan nilai 100 gitu ya. Berarti ini nanti jadi 1 dikali 100. Oke, ditambah si B itu berarti dikalikan ya, dikalikan. Oke, Ibu ganti warnanya ya, biar nanti kamu tinggal ganti-ganti. Oh, ini tadi nilainya berapa? Ini berarti sama ya nilainya. Oke, berarti ini biru dikali. Oke, sekarang yang ini dikali biru. Ini juga pasti kali biru. Ya. Ini B. Ibu harap udah Ibu kasih ke seperti ini, kalian bisa mengerjakannya. Ya, kalau Ibu kasih kunci jawabannya, nanti kamu tidak bisa belajar. Oke, ini caranya kayak gini. Berarti 1 kali 100, maka hasilnya berapa? Taruh di bagian atas sini. Ya, nanti isi kotak ini, kalau kamu di sini sudah benar nih, yang di sini udah benar, otomatis nanti ke sini juga benar ya. Nah, nanti ini hasilnya berapa? Nanti ditambah B dikali yang kotak biru ini berapa? Dibagi, ini hasilnya berapa? Nah, nanti kalau sudah sama, tinggal ditambahkan aja. Nanti kalau sudah ditambahkan, ingat hasilnya harus jadikan bentuk desimal. Nah, jadi harus dijadikan bentuk desimal. Desimal itu berarti pembagian ya. Oke, itu untuk soal nomor 3-nya. Kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Kayla mendapat jatah uang jajan harian. Oke, Kayla dapat uang jajan. Uang jajan. Uang jajannya sebanyak 20.000. Ya, 20.000. Setiap hari Kayla selalu menyisihkan 30% untuk ditabung. Berarti tabungannya Kayla adalah 30%. 30% itu sama aja 30/100. Dari mana ini 30%-nya yang mau ditabungin? Yaitu 30% dari uang jajannya. Berarti 30% dikali 20.000. Nah, kira-kira dapat berapa ya? Nah, ini Ibu kasih warna biru. Silakan dihitung. Hasilnya dapatnya nanti berapa. Oke. Kalau sudah, sekarang kita lihat lagi. Oh, ternyata kalau dia puasa, uang jajannya ditabungin semua. Berarti uang jajan ketika puasa, ya. Tabungan ketika dia berpuasa, tabungan ketika puasa adalah sama saja dengan uang jajannya, ya, yaitu sebesar 20.000. Kalau dia lagi nggak puasa, tabungannya ini yang warna
biru. Oke. Nah, sekarang kita harus mencari tabungan Kaila yang terkumpul dari hari Senin ini sampai Senin minggu depan. Oke, kita coba Senin ini gitu ya. Terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oke. Senin ini ya puasa Daud. Nah, kalian sudah tahu puasa Daud itu berarti sehari puasa, sehari tidak ya. Berarti saat dia berpuasa, maka uang tabungannya sebanyak, nah ini tabungan ketika puasa, oh berarti 20.000 gitu ya nak ya. Nah, ini Selasa berarti dia tidak puasa. Kalau tidak puasa berarti nabungnya sebanyak, nah ini yang kotak biru nih tadi berapa. Nanti dicari lagi, hari Rabu puasa enggak? Oh, ternyata hari Rabu kalau kemarin tidak puasa berarti hari Rabu puasa, berarti nabung lagi 20.000. Kalau hari Rabu puasa berarti hari Kamis tidak puasa. Nah, begitu seterusnya sampai hari Senin ya. Sampai hari Senin minggu depannya. Nah, kalau sudah dapat semuanya, tinggal kamu jumlahkan dari Senin awal sampai Senin terakhir, tinggal kamu jumlahkan, maka ketemulah hasil berapa yang ditabungkan oleh Kaila. Ya, itu untuk soal nomor 3. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4, di sini ada posyandu, ada ukuran berat. Oke. Nah, di sini yang ditanya adalah menjadi pecahan biasa ya. Oke, untuk menjadi pecahan biasa ini pecahannya dalam bentuk desimal. Kita jadikan pecahannya biasa. Yang ditanya berat badan Randy dalam pecahan biasa. Randy, kita cari ya yang A. Randy itu beratnya adalah, jadi berat Randy itu adalah beratnya 7,80 dalam bentuk desimal. Nah, kalau untuk menjadi pecahan biasa, kita tulis saja angkanya. Di sini ada angka 7, 8, dan 0 ya ditulis. Nah, baru per, karena desimal ya, per. Nah, di belakang digit koma itu ada berapa angka? Nah, ini koma ada 1, 2. Oh, ternyata ada 2 angka. Kalau 2 angka ini berarti per 100. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sederhanakan. Nah, sederhanakan. Kalau disederhanain jadi berapa? Tulis. Nah, ini cara untuk menjawab soal A. Jadi diingetin kalau untuk menjadi desimal ke pecahan biasa, caranya kayak gini. Oke, tulis angkanya semuanya, baru dijadikan per berapa digit di belakang koma. Ya, kita lanjut ke yang B. B itu selisih. Selisih itu ingat adalah pengurangan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Oke, sekarang kita lihat punya Yunita dan Sudirman. Berarti Yunita itu beratnya adalah 850, Sudirman itu beratnya 10,20. Nah, besaran punya Sudirman ya. Berarti kita mencari punya Sudirman dan Yunita. Oke, kita cari selisih. Berat Yunita dan Sudirman. Oke, berarti kita hitung 10,20 dikurang 8,50. Kamu kalau bingung bentuk menyamping, kamu juga boleh tulis ke bawah ya. Nah, ini dikurang. Maka nanti ketemu nih hasilnya. Ya, Ibu kasih warna biru. Nih, kamu berarti cari. Kalau kayak gini ini berarti kamu cari. Oke, ketemu hasil ini, lalu diapakan lagi? Hasilnya ini kamu jadikan pecahan biasa, karena yang ditanya nih, pecahan biasa. Nah, dari hasil ini nanti jadi pecahan biasa sama dengan, jadikan lagi pecahan biasa, sama seperti yang A. Nih, jadiin pecahan biasa ya. Oke. Nah, nanti kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Oke, kita lanjut ke yang C. Jumlah berat Randy dan Muhammad. Randy, Muhammad, dan Muhammad ya. Oke. Randy dan Muhammad. Berarti ini Randy sama Muhammad ya.
Oke, dijumlahkan. Boleh juga kalau bisa ke samping-samping, kalau nggak bisa silakan susun ke bawah ya. Berarti kalau ke bawah itu 7,80 dengan 9,50 ya. Jadi harus disamakan komanya ya. Lalu dijumlah. Nah, nanti ketemu nih hasilnya. Kalau sudah dihitung, ketemulah hasilnya nih yang warnanya merah. Oke. Kalau sudah, jadikan lagi dia dibentuk jadi pecahan campuran. Nah, berarti ini harus dijadikan dulu pecahan biasa, sama seperti A lagi. Nanti kalau sudah, jadikan pecahan campuran. Kalau pecahan campuran berarti ada angkanya di sini, terus ada per berapa sama berapa gitu ya. Nah, ini untuk yang C. Sekarang yang D. Oke, yang D. D itu adalah persentase berat badan Dewi. Berarti Dewi terhadap berat seluruh balita. Berarti terhadap berat seluruh balita. Nah, seluruh balita. Oke, dah kita hitung deh. Dewi itu berapa sih? Oh, Dewi itu udah kelihatan ya di sini ya. Berarti 12,00 per berat seluruh balita itu berarti dari nomor 1 sampai nomor 5. Jangan cuma 4 aja ya, karena yang ditanya seluruh. Kecuali kalau yang ditanya seluruh balita kecuali Dewi baru ya. Jadi dihitung dulu nih seluruh balitanya, berarti dari Yunita sampai Randy itu kalau dijumlah hasilnya berapa ya. Ini jadi kalau kamu jumlah hasilnya dapat berapa sih? Nah, ini hasilnya dapat berapa sih? Nah, hasil ini nanti ditaruh di dalam sini. Ya, taruh di dalam situ. Terus kalau sudah kan yang ditanya persen, berarti tinggal dikali 100%. Sama dengan hitung, kalau sudah dihitung, tulis di sini hasilnya. Nah, sudah selesai. Itu tugas ketiga, KI 3 pada pertemuan keempat. Ibu harap nih kalian hitung dulu ya. Dihitung kalau sudah kirim biasa lewat WA. Nah, kita